I got so. Halo semuanya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami semua akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Pajang. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Safira. Kenalin aku. Jadi, ikutin video selanjutnya ya. Bye-bye. Kesultanan Pajang menjadi kesultanan pertama di Pulau Jawa yang pusat pemerintahannya terletak di kawasan pedalaman, yakni di Pajang. Pada masa pembentukan Kesultanan Pajang, kerajaan Islam di daerah pesisir Pulau Jawa mengalami keruntuhan. Menurut naskah Babat, Adayaningrat gugur di tangan Sunan Ngunduk saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Raden Kebo Kenanga, bergelar Ki Ageng Peging. Sejak saat itu, Peging menjadi sebuah daerah bawahan kerajaan Demak. Tahun kemudian, Ki Ageng Peging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Jaka Tingkir, setelah dewasa justru mengabdi ke Demak. Prestasi Jaka Tingkir yang cemerlang dalam ketenteraan membuat ia diangkat sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Adiwijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Peging, sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten. Tingkir, yaitu daerah Salatiga, Butuh dan sekitarnya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana meninggal. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di Jipang, Panalon, dan Pajang. Ceritakan Serat Kada, Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggana. Karena menikahi Ratu Mas Cempaka, Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Wijaya, kelak Sultan Adiwijaya. Secara keturunan jelas ia tidak memiliki hak apapun atas Demak. Tetapi tak lama setelah pemakaman Sultan Trenggana, Jaka Tingkir mengumumkan kekuasaannya di Demak. Pengangkatan mendadak Jaka Tingkir itu dilakukan berdasarkan pilihan rakyat Demak, Bintara, dan persetujuan seluruh adipati bawahan Demak. Ia lalu memerintahkan agar pemerintah Demak dipindahkan ke Pajang. Seluruh benda-benda pusaka di Demak juga tak luput dari perpindahan tersebut. Sebagai pewaris sah Demak, Sunan Prawoto seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggana. Tetapi ia diceritakan tidak ingin naik tahta dan secara sukarela menjadi priai mukmin atau susuhan di wilayah Praweta adalah desa di kecamatan Sukulilo, Pati, sebuah pasanggarahan yang digunakan Raja Demak selama musim hujan. Hal itulah yang kemudian mempermudah Jaka Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya Sunan Prawoto naik tahta. Namun Sunan Prawoto kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Panangsang, Bupati Jipang tahun 1547. Setelah itu, Arya Panangsang juga berusaha membunuh Adiwijaya, namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kaliyamat, Bupati Jepara dan Putri Tranggena, Adiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Adiwijaya selanjutnya merebut tahta Demak lalu mendirikan Kesultanan Pajang. Apa sih itu kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Demak. Nah, di mana sih letak kerajaan Pajang itu? Diperkirakan kerajaan Pajang itu letaknya di wilayah Kertasura yang merupakan wilayah pedalaman Jawa. Nah, kerajaan Pajang ini wilayahnya tidak luas, yakni hanya mencakup wilayah di Jawa Tengah saja. Lalu setelah kematian dari Sultan Trenggana, banyak dari wilayah yang berada di Jawa Timur yang melepaskan diri. Siapa sih pendirinya kerajaan Pajang? Berdirinya kerajaan Pajang, menurut Babat Banten disebutkan bahwa keturunan Kesultanan Pajang berasal dari Peging, sebuah kerajaan kuno di Boyolali, dengan Adayaningrat sebagai pemimpin. Diperkirakan bahwa
lebih dikenal dengan nama Jaka Negara atau Jaka Bondo, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit. Apa sih penyebab runtuhnya kerajaan Pajang? Penyebab dari runtuhnya kerajaan Pajang itu disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan tahta kerajaan setelah kematian Jaka Tingkir. Setelah kematian Jaka Tingkir, kekuasaan dan tahta kerajaan beralih ke Arya Pangawi yang merupakan anak dari Sultan Prawoto yang merupakan raja keempat dari kerajaan Demak. Siapa yang berhasil merebut kekuasaan kerajaan Pajang? Dikisahkan bahwa Ki Ageng Peging wafat karena dibunuh oleh Sunan Kudus. Ki Ageng Peging meninggalkan seorang anak yang diberi nama Mas Kerebet, yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Ki Ageng Tingkir. Nah, Mas Kerebet yang saat ini lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir memutuskan untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Apa sih bukti adanya kerajaan Pajang? Salah satu peninggalan kerajaan Pajang yang masih tersisa hingga saat ini yaitu ada Masjid Laweyan. Konon dulunya didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Selain Masjid Laweyan, ada pun peninggalan lainnya, yaitu Pasar Laweyan yang sekarang menjadi kampung batik. Dulunya pasar ini sebagai pusat perdagangan kerajaan Pajang. Lalu, kapan sih berdirinya kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya pada 1568 Masehi. Kerajaan ini berdiri saat tubuhnya kerajaan Demak. Singkat cerita diceritakan bahwa Sultan Hadiwijaya membunuh Arya Penangsang serta menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, serta memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Dengan demikian, Pajang resmi menjadi sebuah kerajaan pada 1568 Masehi. Nah, bagaimana sih sejarah berdirinya kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya berhasil membawa kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya dengan letak kerajaan yang berada di daerah pedalaman. Kerajaan Pajang menerapkan sistem agraris berupa pertanian sebagai sektor utama mata pencarian kerajaan Pajang. Setelah 21 tahun berdiri, kerajaan Pajang mengalami kemunduran hingga runtuh pada tahun 1857. Siapa sih yang berhasil merebut kekuasaan kerajaan Pajang? Arya Penggiri kemudian berhasil menguasai kerajaan Pajang dan berhasil menyingkirkan Pangeran Benawa ke luar kerajaan. Nah, selama masa pemerintahannya, Arya Penggiri disibukkan dengan balas dendam ke Mataram dan mengabaikan rakyatnya. Pangeran Benawa yang mengetahui hal itu tidak bisa diam saja. Kemudian dengan bantuan Sutawijaya dari Mataram, ia berhasil menyerang kerajaan Pajang dan berhasil mengalahkan Arya Penggiri. Nah, kemudian Pangeran Benawa pun dilantik menjadi seorang raja. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Pangeran Benawa memilih untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya yang kemudian mengubah kerajaan Pajang menjadi kerajaan Mataram. Nah, kapan berakhirnya kerajaan Pajang? Setelah berkuasa selama 21 tahun, kerajaan Pajang mengalami kemunduran hingga runtuh pada tahun 1587.